Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seluruh warga Nahdlatul Ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai insan yang beriman kepada Allah, kita tidak henti-hentinya untuk selalu memanjatkan rasa tasyakur binikmatillah, sehingga pada pertengahan bulan yang penuh keberkahan ini kita masih diberi umur yang panjang. Dan kita tahu di pertengahan bulan Ramadan ini ada peristiwa besar, yaitu peristiwa nuzulul Quran. Kedua kalinya rahmat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah memperjuangkan umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti ini, minadzulumati ilan nur. Kaum muslimin warga Nahdlatul Ulama dimanapun Anda berada, kita sama-sama maklum, seluruh para nabi dan rasul diberi mukjizat oleh Allah sesuai dengan keadaan umatnya. Nabi Musa alaihi salam ketika itu menghadapi umat yang fisiknya sangat kuat sekali, dan umat pada saat Nabi Musa adalah orang-orang yang bisa seperti ahli sihir dan lain sebagainya, sehingga Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa tongkat bisa berubah menjadi ular. Ketika Nabi Musa wafat, tongkatnya hilang. Nabi Isa alaihi salam diberi julukan Al-Masih karena Nabi Isa bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ketika ada penyakit-penyakit yang saat itu tidak bisa diobati, hanya diusap saja oleh Nabi Isa alaihi salam, penyakitnya langsung sembuh. Karena itu Nabi Isa diberi julukan Al-Masih, yaitu mengusap berbagai macam penyakit itu bisa langsung sembuh. Karena apa? Karena pada saat itu muncul ilmu-ilmu ketobiban, ilmu-ilmu kedokteran yang di luar akal, sehingga Nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi keistimewaan bisa menyembuhkan penyakit. Lah ketika itu Nabi Isa alaihissalam wafat, mukjizatnya hilang. Berbeda dengan kita, umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad diberi mukjizat yaitu Al-Quranul Karim. Ketika Nabi Muhammad wafat, sampai sekarang Al-Quran masih utuh dan akan dijaga sampai ila yaumil kiamah. Oleh karenanya itu, di bulan yang penuh keberkahan ini, marilah kita selalu membaca Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu diturunkan dalam dua tahap. Yang pertama, dari sama'ud dunya, dari Lauh Mahfud sampai ke sama'ud dunya, inilah yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Dari Lauh Mahfud sampai ke sama'ud dunya, itu diturunkan 30 juz. Oleh karenanya ayat Al-Quran itu jumlahnya ada 6.666 ayat. Nah ketika yang kedua, tahapan yang kedua dari sama'ud dunya sampai ke dunia ini yang dinamakan nuzulul Quran. Dan Al-Quran itu diturunkan bukan secara mujmalan, secara keseluruhan, tetapi bertahap sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Begitu besar dan agung Al-Quranul Karim, maka Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan diberi pahala bi'asri amsaliha. Dari satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itulah
kemenangannya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kitab sampai dijaga, dan kita kalau membaca Al-Quran satu huruf akan dilipatkan 10 dan 10 akan dilipat gandakan, begitu seterusnya. Oleh karenanya ada suatu saat ada seorang kiai yang mimpi ketemu dengan Allah. Jadi anak kiai mimpi ketemu karo Gusti Allah. Kiai niki namine Kiai Hambal, ingkang julukanipun Imam Hambali. Imam Hambali niku di antara 4 imam madzhab sing paling melarat. Tetapi pada saat Imam Hambali wafat, di antara 4 imam madzhab yang paling banyak taksiyahnya itu Imam Hambali. Dan orang Indonesia itu tidak begitu mengenal dengan Imam Hambali karena fikihnya orang Indonesia itu manut maring Imam Syafi'i. Tetapi Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu fikihnya manut datang Imam Hambali. Imam Hambali ngimpi ketemu karo Gusti Allah ping 90 sangat. Sehingga Imam Hambali ngrenteg, wah ki mengko angger nyong ngimpi maning ketemu karo Gusti Allah, nyong arep takon. Nah ngimpine wong bersih, seorang imam besar disembadani oleh Allah. Maka kalau kita mau tidur itu baiknya baca doa dalam keadaan wudu dan bersih, supaya mimpinya baik-baik. Syukur bisa miring arah tangan supaya lambungnya sehat. Bis miring arah tangan mujur ngalor itu baik. Kenapa kalau kita tidur kok mujur ngalor? Supaya ora gawe repot karo sing urip. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, akhirnya disembadani mimpi ketemu dengan Gusti Allah sehingga genep ping 100. Imam Hambali takon, bima taqarrabal mutaqarribuna ahabba ilallah. Dengan alat apa manusia bisa dekat dengan Allah dan Allah cinta terhadap manusia? Allah menjawab biqiraatil Quran, dengan cara membaca Al-Quran. Imam Hambali itu masih mengingat kepada orang-orang awam, sehingga Imam Hambali pada saat itu masih tanya, bifahmin au bighairi fahmin, apakah membaca Al-Quran niku faham apa ora faham bisa dekat dengan Allah dan Allah cinta kepada manusia? Allah menjawab bifahmin au bighairi fahmin. Faham ora faham nek kita gelem maca Al-Quran, maka akan dekat kepada Allah dan Allah akan cinta kepada orang yang gemar membaca Al-Quran. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, man arada ayyatakallama ma'allah, barang siapa yang menghendaki omong-omong karo Gusti Allah, maka ken falyaqra'il Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Oleh karenanya pada tanggal 17 Ramadan itu ada peristiwa besar, yaitu nuzulul Qur'an, yaitu turunnya Al-Qur'an. Maka kita selalu akan menggemakan Al-Qur'an di tengah-tengah masyarakat kita. Karena itu warga NU biasa mengadakan istilahnya semakan Al-Qur'an. Maka orang-orang yang hafid Qur'an itu begitu banyak dari orang-orang Nahdlatul Ulama. Kita berterima kasih sekali kepada orang-orang yang hafid dan hafidoh, berarti sudah ikut menjaga kelanggengannya Al-Quranul Karim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Mudah-mudahan kita semua diberi umur yang panjang, diberi kekuatan di bulan Ramadan yang penuh kesucian ini, yang penuh keberkahan ini. Kita benar-benar bisa menjumpai malam Lailatul Qadar. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.